Pertama, sering kali kita dengar khitan laser. Ya. Saya sering ditelepon orang, dok bisa melayani khitan laser enggak? Aduh, laser yang bagaimana ya? Gitu ya. Ini hoax. Ya. Faktanya itu bukan laser, melainkan nama yang benar itu electric cauter. Jadi sebenarnya merupakan kawat panas. Ini yang atas laser yang bawa electric cauter. Alatnya seperti ini. Ya. Ini kawat panas diambil dari listrik, dia untuk memotong kulup. Mohon maaf ya, ini semoga tidak di-banned oleh Facebook nanti. Ada gambar-gambar kayak gini. Ini dipotong kulupnya, nah, kemudian dijahit satu-satu, diperban. Jadi bukan laser, itu kawat panas, electric cauter. Ya, jadi mohon maaf saya harus sampaikan kepada masyarakat bahwa khitan yang sering kita dengar dengan khitan laser bukan laser tapi electric cauter. Gitu. Ini karena ini sangat terkenal, tapi memang metode ini sangat masyhur, sangat populer di masyarakat. Ya, enggak masalah, tapi kita tidak boleh menyampaikan bahwa itu laser, itu electric cauter. Itu yang pertama, hoax yang pertama. Next. Nah, hoax yang kedua, pantang makan. Beredar di masyarakat kalau setelah khitan tidak boleh makan macam-macam, makan daging, makan ikan, makan telur. Padahal faktanya luka khitan ini kan operasi luka ya. Itu untuk penyembuhan butuh protein yang cukup. Jadi salah kalau anak habis khitan tidak boleh makan ini makan itu, tidak boleh makan ayam-ayaman, tidak boleh makan ikan-ikanan. Saya juga nggak mau ikan-ikanan, ayam-ayaman ya. Jadi salah ya. Anak harus makan cukup protein pasca khitan. Kecuali begini, si anak ini, dok anak saya kalau makan daging, dok anak saya kalau makan telur, habis makan telur kulit anak saya kemudian kemerah-merahan, gatel, kemudian terjadi biduran. Berarti anak ibu, anak bapak punya alergi makanan. Mau khitan mau nggak khitan, tidak boleh makan makanan yang menyebabkan alergi, gitu. Nah, ini jadi pasca khitan tidak ada pantangan. Anda harus percaya sama dokter daripada orang tua. Orang tua biasanya kakek nenek gitu ya. Jadi itu tidak ada pantang makanan. Justru anak habis khitan harus makan makanan. Biasanya makan makanan yang cukup protein ini makan makanan yang enak. Jadi anak habis khitan kasih makanan yang enak. Kalau perlu dokternya diajak. Ini Mas moderator juga diajak. Lari deh ya. Jangan sekarang. Next. Ya, next Mas. Iya, Dok. Ya. Yang ketiga, nah ini. Kita sering mendengar mungkin teman bilang, tetanggaku loh, pagi itu sunat, pagi khitan, sorenya udah main ke mall. Yang kemarin-kemarin, bukan sekarang. Minta hadiah milih sendiri. Pagi sunat, pagi khitan, sore sudah sembuh. Nah ini ada dua pernyataan. Pagi khitan, sorenya anaknya ke mall. Itu fakta. Fakta ya. Fakta. Tetangga kita melihat sendiri, tetangga melihat sendiri. Pagi khitan, sorenya sudah minta ke mall, sorenya main drone, main remote gitu, mobil remote. Itu fakta. Nah yang jadi masalah adalah dari melihat fakta itu, ngambil kesimpulan sendiri. Pagi khitan, sore sembuh. Nggak ada. Saya harus sampaikan bahwa luka khitan ini butuh proses penyembuhannya sekitar 3 pekan. 3 pekan. Karena melalui tahap inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Seringkali penjelasannya kepada ibu-ibu sering begini, ibu anaknya berapa? 4. Lahir normal semua? Normal semua dok. Saya tanya, ibu lahir normal berapa hari sembuhnya? Ada yang jawab begini, dok saya 2 hari sudah pulang dari dokter, pulang dari rumah sakit, 2 hari saya sudah nyuci setrika ke pasar. Gitu ya. Bisa. Apa disebut sembuh? Belum juga. Nah kalau versi saya, wanita melahirkan disebut sembuh itu kalau suaminya sudah senyum. Mas moderator paham nggak? Wanita melahirkan disebut sembuh kalau suaminya sudah senyum. Begitu Mas ya? Itu disebut sembuh. Ya.
Karena orang melahirkan itu ada fase nifas. Fase nifas. Ya. Rahim kembali mengecil lagi. Ya. Secara ilmu biologi itu mengecil kembali, mendekati kecilnya saat sebelum hamil, itu setelah nifas selesai 40 hari. Ya. Nah, dari sisi hukum agama, suami istri boleh ibadah lagi setelah masa nifas selesai. Sebenarnya antara hukum agama dengan ilmunya medis klop gitu ya. Nah, jadi ini Pak Hitan sudah sembuh, saya bilang kalau disebut sembuh ya 3 pekan. Ya, gitu ya. Jadi kadang ini yang perlu saya jelasin ya. Anak habis hitan bisa jalan, ya bisa karena yang dihitan titiknya, bukan pakai kaki, bukan kakinya. Jadi anak habis hitan bisa jalan bisa. Next, Mas. Nah, hoax yang keempat, hitan saat kecil nggak bisa tinggi. Ini sering juga saya mendengar, jangan dihitan masih kecil, nanti dia jadi nggak bisa tinggi. Orang bilang kuntet, ya enggak ada hubungannya, ya tidak ada hubungannya antara tingginya anak pada saat pertumbuhan, dia tumbuh menjadi anak yang tinggi, dengan timing saat dia dihitan, tidak ada. Ya. Karena pertumbuhan anak, tinggi anak ini atau pertumbuhan anak ini lebih dipengaruhi oleh gen, juga oleh asupan gizi. Tidak ada hubungannya dengan hitan. Ya.